Minggir kamu. Kursi ini buat menantuku yang kaya, bukan buat kamu. Bentak ibu mertuaku sambil mendorongku hingga jatuh dari kursi tepat saat makan malam keluarga. Lalu kakak iparku, tersenyum sinis dan duduk di kursi yang baru saja kududuki. Semua orang di sana menertawakanku. Kubalas mereka semua. Keesokan paginya, aku terbangun oleh 57 panggilan tak terjawab dari mereka. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, udara di restoran Imperial terasa berat dan menyesakan. Ini bukan jenis restoran yang biasa Tasya datangi. Langit-langitnya tinggi, dihiasi lampu kristal raksasa yang menumpahkan cahaya kuning mahal ke atas taplak meja putih bersih. Para pelayan bergerak nyaris tanpa suara di atas karpet beludru tebal. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau samar steak dan anggur. Tasya merapatkan genggamannya pada lengan suaminya, Rizky. Rizky sendiri tampak tegang. Kemeja batik sutra yang dipakainya terasa kaku, dan keringat tipis membasahi pelipisnya. Ini adalah makan malam keluarga besar Rizky. Acara yang paling ditakuti Tasya. Tasya membenarkan letak hijab sederhananya. Ia hanya mengenakan gamis katun polos berwarna coklat muda. Di lautan manusia yang mengenakan perhiasan berkilauan dan jam tangan mewah, Tasya merasa seperti sehelai daun kering yang salah tempat. Rizky menariknya ke sebuah meja pribadi yang sangat panjang di ruangan semi tertutup. Di sana, keluarga inti suaminya sudah berkumpul. Ada ayah mertuanya, Pak Herman, seorang pria bertubuh besar dengan wajah kaku yang terus-menerus melihat jam tangannya. Di sebelahnya duduk Doni, kakak Rizky, yang sibuk menggulir layar ponselnya dengan ekspresi bosan. Di samping Doni, duduk istrinya, Kalina. Kalina adalah antitesis dari Tasya. Rambutnya disanggul sempurna, gaun merahnya memeluk tubuh, dan berlian di leher serta telinganya seakan bersaing dengan lampu kristal di atas mereka. Kalina melirik kedatangan Tasya dan Rizky, bibirnya yang merah menyala sedikit terangkat membentuk senyuman sinis. Rizky berdeham. Malam, ayah, Mas Doni, Mbak Kalina. Ayah mertuanya hanya mengangguk sekilas, tidak mengangkat pandangannya dari jam tangan. Doni bergumam tanpa menoleh. Hanya Kalina yang menjawab, suaranya terdengar manis namun penuh racun. Oh, kalian sudah datang? Kirain tidak jadi. Ibu tadi bilang, mungkin si gembel tidak punya baju yang pantas untuk dipakai ke sini. Wajah Rizky memerah. Kalina, jaga ucapanmu. Tasya istriku. Istri? Kalina tertawa kecil. Aku hanya bercanda, Rizky. Jangan tegang begitu. Tasya hanya menunduk. Ia sudah terbiasa. Selama 2 tahun pernikahannya dengan Rizky, ia tidak pernah dianggap ada. Ia adalah si gembel, si yatim piatu miskin yang entah bagaimana berhasil menjerat Rizky, anak kedua dari keluarga terpandang. Rizky menarik sebuah kursi untuk Tasya, di antara dirinya dan kursi kosong di ujung meja yang jelas disiapkan untuk Ibu Sarah. Tasya duduk dengan canggung. Ia meletakkan tas selempang kecilnya di pangkuan. Suasana hening. Hanya terdengar denting sendok dan garpu dari meja lain di luar ruangan mereka. Tasya merasa setiap detik merayap seperti siput. Ia mencoba tersenyum pada Rizky, namun suaminya itu sibuk menuangkan air putih ke gelasnya, menghindari tatapan mata Tasya. Rizky pengecut. Tasya tahu itu. Tapi ia masih mencintainya. Atau setidaknya, ia mencintai bayangan pria yang ia kira Rizky saat mereka pertama bertemu. 10 menit kemudian, pintu ruangan itu terbuka lebar. Ibu Sarah masuk. Ia mengenakan kaftan yang disulam benang emas, perhiasannya jauh lebih mencolok daripada Kalina. Wajahnya disapu riasan tebal, dan aroma parfumnya begitu kuat hingga membuat Tasya ingin bersin. Ibu Sarah berjalan masuk seperti seorang ratu yang memasuki istananya. Matanya yang tajam langsung memindai seisi meja. Ia tersenyum pada Kalina, mengangguk pada Doni dan suaminya, lalu matanya berhenti tepat pada Tasya. Ekspresi wajah Ibu Sarah langsung berubah dari angkuh menjadi jijik. Ia berjalan lurus ke arah Tasya. Rizky, melihat ibunya datang, buru-buru berdiri. Ibu, selamat malam. Ibu mau pesan? Diam kamu, bentak Ibu Sarah pada Rizky, sebelum mengalihkan seluruh perhatiannya pada Tasya yang masih duduk. Mau apa kamu di sini? Tasya mendongak, bingung. Saya datang bersama Mas Rizky, Bu. Oh, berani sekali kamu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir setelah menikah dengan anakku, kamu jadi bagian dari keluarga ini? Suara Ibu Sarah mulai meninggi,
menarik perhatian beberapa pelayan yang berdiri di sudut. "Bu, tolong," bisik Rizky, mencoba menenangkan. Tapi Ibu Sarah mengabaikannya. Ia menunjuk wajah Tasya. "Dengar, gembel. Tempatmu bukan di sini. Kamu itu aib. Aib keluarga." Dan kemudian, hal itu terjadi. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan, Ibu Sarah menumpukan kedua tangannya di bahu Tasya dan mendorongnya dengan sekuat tenaga. "Minggir kamu." Tasya tidak siap. Dorongan itu begitu kuat hingga kursi yang didudukinya tergeser ke belakang dan kehilangan keseimbangan. Tasya menjerit pelan saat ia, kursinya, dan semua harga dirinya, jatuh terguling ke lantai karpet yang tebal. "Kursi ini buat menantuku yang kaya, bukan buat gembel sepertimu. Keluar dari sini. Acara ini hanya untuk keluarga terhormat." Teriakan Ibu Sarah menggema di seluruh ruangan. Untuk sesaat, dunia berhenti. Hanya ada suara napas Tasya yang terengah-engah. Hijabnya menjadi miring, menampakkan sedikit rambutnya. Tas kecilnya terlempar. Isinya berceceran di lantai. Sebuah dompet tipis, ponsel lama, dan sebatang lip balm. Lalu, tawa itu meledak. Itu dimulai dari Kalina. Ia menutup mulutnya, tapi matanya menari-nari penuh kemenangan. Lalu Doni ikut tertawa, tawa yang dalam dan meremehkan. Beberapa kerabat lain di meja itu ikut tersenyum canggung, tidak berani menertawakan tapi juga tidak berani membela. Ayah mertuanya, Pak Herman, hanya menghela napas panjang, tampak kesal karena keributan itu, bukan karena penghinaannya. Tasya membeku di lantai. Ia tidak merasakan sakit fisiknya. Yang ia rasakan adalah tusukan ribuan jarum es di hatinya. Ia melihat ke sekeliling. Tawa. Senyum sinis. Wajah-wajah yang memandangnya seperti ia adalah sampah. Kalina, dengan gerakan yang anggun seolah sedang menari, berdiri dari kursinya, melangkahi kaki Tasya yang masih tergeletak, dan duduk dengan angkuh di kursi yang baru saja diduduki Tasya. Ia menepuk-nepuk sandaran kursi itu. "Ah, terima kasih, Ibu. Kursi ini memang jauh lebih nyaman." Semua orang kembali tertawa. Tasya menahan air matanya. Ia tidak akan menangis. Tidak di sini. Matanya mencari satu orang. Satu-satunya alasannya berada di sana. Rizky. Suaminya itu berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Ia menatap ibunya, lalu menatap Tasya di lantai, lalu kembali ke ibunya. Ia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia seperti ikan yang terdampar di daratan, megap-megap mencari udara, mencari keberanian yang tidak pernah ia miliki. Melihat suaminya yang hanya diam, sesuatu di dalam diri Tasya retak dan pecah selamanya. Cinta yang ia pertahankan, harapan yang ia pupuk, semuanya hancur berkeping-keping di lantai restoran mahal itu. Dengan martabat yang tersisa, Tasya mulai memunguti barang-barangnya. Ia memasukkan kembali dompet dan ponselnya ke dalam tas. Ia merapikan hijabnya dengan tangan yang gemetar hebat. Ia berusaha berdiri, namun kakinya terasa lemas. Akhirnya, Rizky bergerak. Tapi ia tidak membentak ibunya. Ia tidak memarahi Kalina. Ia tidak membela Tasya. Ia hanya berjalan ke arah Tasya, menarik lengan istrinya itu dengan kasar hingga berdiri. "Kita pulang," desisnya, suaranya rendah dan penuh amarah yang salah sasaran. Rizky tidak berkata apa-apa lagi. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya. Ia menyeret Tasya keluar dari ruangan itu, melewati tatapan kasihan para pelayan dan tatapan penasaran para tamu lain. Penghinaan itu begitu sempurna, begitu terbuka. Perjalanan pulang adalah siksaan dalam keheningan. Tasya duduk tegak di kursi penumpang, menatap lurus ke depan. Air matanya sudah kering bahkan sebelum sempat keluar. Ia bisa melihat Rizky di sampingnya, mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Suaminya itu terus-menerus membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu, mungkin permintaan maaf, mungkin pembelaan diri, mungkin menyalahkan Tasya atas kejadian itu. Tapi tidak ada yang terucap. Keheningan di antara mereka jauh lebih keras daripada teriakan Ibu Sarah tadi. Setibanya di rumah kontrakan kecil mereka, Rizky akhirnya berbicara saat mereka masuk ruang tamu yang gelap. "Tasya, Ibu memang begitu. Dia tidak bermaksud." Tasya tidak menoleh. Ia hanya berkata dengan suara datar, "Aku lelah. Aku mau tidur." "Tasya, dengarkan aku dulu. Kita bisa bicarakan ini. Harusnya kamu tadi." Tasya tidak mendengarkan. Ia berjalan lurus. Bukan ke kamar tidur utama mereka, melainkan ke kamar tamu kecil di sebelah dapur. Ia masuk, dan sebelum Rizky bisa mengikutinya, Tasya menutup pintu dan menguncinya dari dalam.
Terdengar suara Rizky menggedor pintu. Tasya, buka. Tasya, jangan kekanak-kanakan. Buka pintunya. Tasya bersandar di pintu, akhirnya membiarkan tubuhnya gemetar. Tapi ia tidak menangis. Ia merasakan sesuatu yang lain. Bukan kesedihan. Bukan kemarahan. Itu adalah kelegaan. Kelegaan karena semuanya sudah berakhir. Topengnya sudah hancur, dan begitu pula topeng suaminya. Setelah gedoran di pintu berhenti dan ia mendengar langkah Rizky yang frustrasi menjauh, Tasya duduk di tepi tempat tidur. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan ponsel lamanya. Ia menatapnya sejenak. Lalu, ia membuka laci nakas, mengeluarkan sebuah ponsel lain. Ponsel pintar keluaran terbaru yang sangat tipis dan canggih, yang tidak pernah Rizky ketahui keberadaannya. Ia menyalakan ponsel itu. Tidak ada kata sandi, hanya pemindai sidik jari. Layarnya menyala, menampilkan antarmuka yang bersih. Hanya ada satu kontak di dalamnya, disimpan dengan nama pengacara. Tasya membuka aplikasi pesan aman. Jari-jarinya bergerak cepat dan mantap, tidak lagi gemetar. Ia mengetik satu kalimat singkat. Sudah cukup. Laksanakan rencana Phoenix. Ia menekan tombol kirim. 3 detik kemudian, sebuah balasan masuk. Perintah diterima, Nyonya Tasya. Kami laksanakan. Tasya meletakkan ponsel itu. Ia berjalan ke kamar mandi, mengambil wudhu, dan menunaikan sholat Isya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Si gembel sudah mati malam ini di lantai restoran itu. Besok, seorang ratu akan bangkit dari abunya. Alarm di ponsel lama Tasya berbunyi tepat pukul 4 pagi. Tapi Tasya sudah bangun sejak 1 jam sebelumnya. Ia tidak tidur sama sekali. Ia duduk di sajadahnya, menyelesaikan wirid panjang. Kejadian semalam terputar ulang di benaknya, bukan sebagai kenangan menyakitkan, tapi sebagai rekaman data yang kering. Setiap tawa, setiap lirikan sinis, setiap kata-kata kejam, dan puncaknya, keheningan pengecut suaminya. Semua itu adalah bukti yang ia butuhkan. Keputusannya sudah bulat. Setelah semalam ia mengirimkan pesan, rencana Phoenix, itu, ia menghabiskan sisa malamnya dengan berdoa dan berpikir. Ia memikirkan ayahnya. Kilas balik memenuhi benaknya. Tasya bukanlah yatim piatu miskin seperti yang diketahui semua orang. Itu adalah sebuah kebohongan rumit yang dirancang dengan sempurna. Ia adalah Tasya, pewaris tunggal Astra Group, sebuah konglomerasi multinasional raksasa yang bisnisnya menggurita dari pertambangan, perbankan, hingga teknologi. Ayahnya, seorang pria brilian namun paranoid setelah kematian istrinya, telah menyembunyikan identitas Tasya sejak ia remaja. Dunia ini penuh serigala. Nak, kata ayahnya suatu hari, saat mereka duduk di jet pribadi mereka, memandangi awan. Mereka akan mencium bau uangmu dari jarak ribuan kilometer. Mereka akan memujimu, mencintaimu, menikahimu, lalu mengkhianatimu demi warisanmu. Maka, diciptakanlah persona, Tasya si gembel. Ia disekolahkan di universitas negeri biasa, bukan di Harvard atau Oxford. Ia tinggal di rumah kos sederhana. Setelah ayahnya meninggal dunia 5 tahun lalu, ia melanjutkan sandiwara itu. Ia bekerja sebagai staf administrasi rendahan di salah satu anak perusahaan Astra Group, di mana tidak ada seorang pun yang mengenali wajah pemilik asli perusahaan itu. Semua operasional perusahaan dipegang oleh dewan direksi yang sangat loyal pada ayahnya, dipimpin oleh seorang pria bernama Pak Budi. Tasya melakukan semua ini hanya untuk satu hal, mencari cinta sejati. Seseorang yang akan mencintainya apa adanya, saat ia tidak memiliki apa-apa. Lalu ia bertemu Rizky. Rizky adalah seorang manajer junior di perusahaan lain. Ia tampak berbeda. Ia sopan, religius, dan tampak tidak peduli pada fakta bahwa Tasya hanya seorang admin miskin. Ketika ia melamar Tasya, ia menangis bahagia. Ia pikir ia telah menemukannya. Ia pikir ia telah memenangkan pertaruhan ayahnya. Pertemuan dengan keluarga Rizky adalah tamparan pertama. Ibu Sarah dan Kalina terang-terangan membencinya. Mereka menyebutnya pembawa sial dan benalu. Tapi Rizky membelanya. Aku mencintai Tasya apa adanya, Bu, katanya saat itu. Tasya memegang erat kata-kata itu. Ia menoleransi semua hinaan, semua cibiran, demi kata-kata itu. Namun, ayahnya tidak hanya mengajarinya untuk bersembunyi. Ia juga mengajarinya untuk berperang. Rencana Phoenix, ayahnya pernah menjelaskan, adalah rencana darurat. Jika seseorang yang kau percayai mengkhianatimu, rencana ini akan membakar dunia mereka sampai ke tanah, dan kau akan bangkit dari abunya,
persis seperti burung Phoenix. Secara spesifik, rencana Phoenix ini menargetkan perusahaan permata, perusahaan tekstil milik keluarga Rizky. Ayah Tasya, jauh sebelum Tasya bertemu Rizky, sudah tahu bahwa Pak Herman adalah pebisnis yang gegabah. Perusahaan permata dibangun di atas gunung utang. Selama bertahun-tahun, secara diam-diam melalui perusahaan cangkang, Astra Group telah membeli semua utang itu. Keluarga Adijaya, keluarga Rizky, secara teknis berutang triliunan rupiah kepada Tasya. Yang dibutuhkan hanyalah satu pemicu untuk menarik pelatuknya. Tadi malam, di lantai restoran itu, Ibu Sarah telah menarik pelatuknya. Dan Rizky membiarkannya. Ujian terakhir telah gagal. Tasya menyelesaikan sholat subuhnya. Hatinya tenang. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Ia melipat mukenanya dengan rapi. Saat itulah ia mendengar ponsel lamanya bergetar hebat di atas nakas. Ia mengambilnya. Layarnya menyala, menunjukkan rentetan notifikasi. 57 panggilan tak terjawab. 134 pesan baru. Semuanya masuk dalam 1 jam terakhir. Tasya melihat daftar penelepon. 20 panggilan dari Rizky, yang ia dengar masih mondar-mandir dengan gelisah di luar pintu kamar tamu. 15 panggilan dari Ibu Sarah. 10 panggilan dari Kalina. 12 panggilan dari ayah mertuanya, Pak Herman. Sisanya dari nomor-nomor tak dikenal yang ia duga adalah kerabat lain. Ia membuka pesan. Semuanya bernada panik. Rizky, Tasya. Buka. Demi Tuhan, Tasya. Ini gawat. Ayah bilang perusahaan hancur. Semua rekening diblokir. Ibu Sarah, gembel sialan. Apa yang kau lakukan? Angkat teleponnya. Kalina, Tasya, maafkan aku soal semalam. Tolong angkat. Ini masalah hidup dan mati. Pak Herman, Nak Tasya, saya mohon angkat teleponnya. Ada kesalahpahaman besar. Perusahaan kami diambil alih. Tasya tersenyum tipis. Mereka cepat sekali menyadarinya. Di luar pintu, gedoran dimulai lagi. Kali ini lebih keras, lebih panik. Tasya, buka. Aku mohon. Sayang, buka pintunya. Kita bangkrut. Keluargaku bangkrut. Suara Rizky terdengar putus asa, bercampur isak tangis. Tasya mengabaikan gedoran itu. Ia mengabaikan ponsel lamanya yang terus bergetar. Ia mengambil ponsel canggihnya yang satu lagi. Ada satu email baru di kotak masuk amannya. Dari Pak Budi, sang direktur utama. Subjek, laporan rencana Phoenix, fase 1 selesai. Tasya membacanya. Laporannya singkat dan padat. Pukul 4, eksekusi marine call atas seluruh utang perusahaan permata. Pukul 41, perusahaan permata dinyatakan gagal bayar. Pukul 45, sesuai klausa kontrak, 80% saham perusahaan yang dijadikan jaminan, beralih kepemilikan ke Astra Group. Pukul 4.30, pembekuan seluruh aset pribadi atas nama Herman, Sarah, Doni, dan Kalina, sebagai bagian dari penyitaan jaminan utang pribadi yang terkait. Pukul 5, semua kartu kredit dan fasilitas perbankan keluarga tersebut dibekukan. Pukul 5.15, perintah penarikan aset bergerak, mobil mewah, DLL, dikeluarkan. Semua berjalan mulus. Tasya meminum segelas air putih di meja. Gedoran di pintu semakin kencang. Tasya, jangan diam saja. Kau harus membantu kami. Kau istriku. Istri. Kata itu terdengar hambar. Ponsel canggihnya berdering. Nama, Pak Budi, muncul di layar. Tasya mengangkatnya, suaranya tenang dan jelas. Pagi, Bu Tasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Budi. Saya sudah baca laporannya. Kerja bagus. Alhamdulillah. Sesuai instruksi, Bu. Fase 1 selesai. Seluruh aset utama perusahaan permata sudah di bawah kendali kita. Tim transisi sedang menuju ke kantor pusat mereka pagi ini. Bagus sekali, kata Tasya. Ia berjalan ke jendela, membuka tirai. Langit mulai terang. Gedoran di luar pintu terdengar jelas. Lanjut Pak Budi, nadanya profesional. Apa Ibu baik-baik saja? Saya sangat baik, Pak. Itu hanya suara masa lalu saya yang sedang sekarat. Jawab Tasya, datar. Bagaimana dengan kakak ipar saya, Doni? Ah, ya. Seperti dugaan Ibu, kami menemukan bukti kuat penyelewengan dana dan korupsi yang dia lakukan di perusahaan ayahnya. Dia mentransfer miliaran rupiah ke rekening luar negeri atas nama Kalina. Itu mempercepat proses pembekuan aset mereka. Simpan bukti itu. Jangan serahkan ke polisi dulu.
Saya ingin menggunakannya secara pribadi. Baik, Bu. Lalu, apa instruksi selanjutnya? Sesuai rencana, kami akan tetap anonim sebagai Astra Group, investor misterius. Tasya terdiam sejenak. Ia melihat ke pintu kamar tamu yang digedor-gedor. Ia mendengar suaminya menangis dan memohon. Tidak, Pak Budi. Ubah rencananya, kata Tasya tiba-tiba. Ubah, Bu? Ya. Saya tidak mau bersembunyi lagi. Saya mau mereka tahu siapa yang melakukan ini. Saya mau mereka melihat wajah, gembel, ini saat mereka kehilangan segalanya. Pak Budi terdiam sesaat di seberang sana. Saya mengerti, Bu. Sebuah langkah yang berani. Apa yang Ibu ingin kami lakukan? Atur pertemuan. Hari ini, jam 10 pagi, perintah Tasya. Lokasinya di sini, di rumah ini. Suruh seluruh keluarga inti Pak Herman datang. Rizky, Ibu Sarah, Pak Herman, Doni, dan Kalina. Wajib hadir. Alasan pertemuannya, Bu? Katakan pada mereka, perwakilan dari pemilik baru Astra Group akan datang untuk mendiskusikan transisi aset dan mungkin menawarkan solusi. Beri mereka harapan. Harapan palsu, simpul Pak Budi. Saya mengerti. Akan saya atur. Pengacara kami akan menghubungi Pak Herman. Satu hal lagi, Pak Budi. Ya, Bu. Siapkan tim legal terbaik. Dan kirim tim pengawal pribadi saya ke sini. Jemput saya pukul 9.30. Jangan lewat pintu depan. Lewat pintu belakang saja. Saya tidak ingin bertemu suami saya sebelum pertemuan dimulai. Siap dilaksanakan, Bu Tasya. Terima kasih. Tasya menutup telepon. Gedoran di pintu mendadak berhenti. Hening. Lalu terdengar suara Rizky lagi, kali ini lirih dan kalah. Tasya, tolong, aku minta maaf soal semalam. Aku salah. Aku pengecut. Tolong jangan tinggalkan aku. Tolong bantu keluargaku. Tasya menutup matanya. Permintaan maaf itu datang terlambat. Permintaan maaf itu keluar bukan karena penyesalan atas penghinaan yang Tasya terima, tapi karena ketakutan akan kemiskinan yang akan mereka derita. Tasya tidak menjawab. Ia berjalan ke lemari pakaian kecil di kamar itu. Ia mendorong gantungan berisi gamis-gamis sederhananya ke samping, memperlihatkan sebuah panel palsu di dinding belakang. Ia membukanya. Di dalamnya, tergantung rapi beberapa setel pakaian yang sangat berbeda. Powersuit mahal, blus sutra, dan rok pensil yang dijahit khusus. Tasya mengambil satu setel pakaian berwarna biru tua yang elegan. Ia juga mengambil satu set hijab sutra yang serasi. Ia akan bersiap. Pukul 10 pagi ini, keluarga Adijaya akan bertemu langsung dengan si gembel. Dan mereka akan belajar, dengan cara yang sangat keras, apa arti dari kata penghinaan. Pukul 5:30 pagi di kediaman megah keluarga Adijaya. Biasanya, rumah itu masih senyap. Para asisten rumah tangga bergerak pelan menyiapkan sarapan. Namun pagi ini, kediaman itu seperti pasar yang baru saja terbakar. Kekacauan dimulai dari kamar utama. Ibu Sarah terbangun bukan karena alarm, tapi karena notifikasi di ponselnya. Tagihan listrik otomatis bulanannya gagal dibayar. Ia mengerutkan dahi. Aneh. Ia mencoba lagi. Gagal. Dengan kesal, ia membuka aplikasi belanja online-nya, mencoba membeli tas edisi terbatas yang sudah ia incar. Transaksi ditolak. Apa-apaan ini? Geramnya. Ia mencoba kartu kredit platinumnya. Ditolak. Ia mencoba kartu emasnya. Ditolak. Ia mencoba kartu debit prioritasnya. Saldo tidak mencukupi. Herman. Ia mengguncang suaminya, Pak Herman, yang masih tidur. Bangun. Semua kartuku diblokir. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bayar tagihan? Pak Herman bergumam, masih setengah tertidur. Omong kosong apa, Sarah? Uang kita tidak ada serinya. Mungkin bannya sedang. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, pintu kamar mereka digedor brutal. Ayah. Ibu. Gawat. Ayah. Itu suara Doni, putra sulung mereka. Pak Herman melompat dari tempat tidur, jantungnya berdebar. Ia membuka pintu. Doni berdiri di sana hanya dengan celana piyama, wajahnya sepucat mayat. Polisi, bukan penagih utang. Mereka di depan. Mereka mau menarik mobil Kalina. Apa? Ibu Sarah menjerit. Benar saja, dari jendela depan mereka bisa melihat sebuah truk derek besar sudah bersiap di depan gerbang. Dua orang berbadan tegap sedang berdebat sengit dengan satpam.
Di belakang mereka, Kalina, menantunya, berlari keluar rumah dengan gaun tidurnya yang tipis, menjerit-jerit histeris. "Jangan, pergi kalian. Itu mobilku. Kalian tidak tahu siapa kami," raung Kalina, mencoba menghalangi truk derek itu. Pak Herman dan Doni berlari ke bawah, diikuti Ibu Sarah. "Ada apa ini?" "Saya pemilik rumah ini," bentak Pak Herman pada petugas itu. Petugas berbadan tegap itu menoleh, wajahnya datar. Ia menunjukkan surat perintah. "Kami dari perusahaan Leasing. Ada tunggakan pembayaran atas mobil Ferrari merah ini. Kami diperintahkan untuk menarik unit." "Tunggakan? Omong kosong," seru Doni. "Mobil itu sudah lunas." "Data kami bilang belum, Pak. Ada utang yang baru diaktifkan terkait unit ini. Jika Bapak bisa bayar lunas sekarang, 5 miliar rupiah, kami akan pergi," kata petugas itu. Mulut Doni terbuka. 5 miliar. Ia merogoh ponselnya, mencoba membuka aplikasi banknya. Wajahnya semakin pucat. "Tidak bisa aplikasinya, rekeningku kosong." Di saat yang sama, Ibu Sarah, yang masih di teras, berteriak di telepon. Ia mencoba menelepon manajer bank pribadinya. "Apa maksudmu rekening dibekukan? Saya ini nasabah prioritas. Kamu tidak tahu siapa saya. Saya Ibu Sarah. Buka blokirnya sekarang atau saya pecat kamu." Suara di seberang telepon terdengar tenang dan dingin. "Maaf, Bu Sarah. Ini perintah langsung dari pusat. Seluruh aset atas nama Ibu, Bapak Herman, Tuan Doni, dan Nyonya Kalina dibekukan pagi ini. Ini terkait gagal bayar utang di perusahaan Permata." Ponsel itu jatuh dari genggaman Ibu Sarah. Gagal bayar. Perusahaan Permata. Di depan gerbang, Kalina sudah berguling-guling di tanah. "Tidak. Mobilku. Jangan." Truk derek itu tidak peduli. Mereka berhasil mengaitkan mobil sport merah itu, dan mulai menariknya pergi. "Herman, telepon kantor. Cari tahu apa yang terjadi," jerit Ibu Sarah, suaranya kini pecah oleh ketakutan. Pak Herman tidak perlu menelepon. Ia sudah berdiri mematung di ruang tamu, menatap layar tabletnya. Di sana, terpampang berita utama dari portal berita bisnis terbesar di negara itu. Berita kilat, raksasa tekstil perusahaan Permata jatuh dalam semalam. Diakuisisi paksa oleh investor misterius, Astra Group. Artikel itu menjelaskan semuanya dengan rinci. Tentang utang raksasa yang tersembunyi. Tentang bagaimana Astra Group, sebuah entitas bisnis yang nyaris tak terdengar namun memiliki kekuatan finansial tak terbatas, telah membeli semua utang itu selama bertahun-tahun. Dan tadi malam, tepat pukul 4 pagi, mereka melakukan marine call, permintaan pembayaran instan atas seluruh utang. Tentu saja, perusahaan Permata tidak bisa membayarnya. Dalam hitungan menit, sesuai kontrak jaminan yang pernah ditandatangani Pak Herman dengan gegabah bertahun-tahun lalu, 80% saham perusahaan berpindah tangan. Mereka bangkrut. Tablet itu jatuh ke lantai marmer, layarnya retak. Pak Herman ambruk ke sofa. Pria besar yang angkuh itu kini terlihat seperti balon kempis. Ia menatap kosong ke depan. Habis. Semuanya habis. Tidak. Tidak mungkin. Ibu Sarah mencengkeram kerah baju suaminya. "Bagaimana bisa? Kenapa kamu bisa berutang sebanyak itu?" "Aku tidak tahu. Utang itu, harusnya masih lama. Seseorang sengaja melakukan ini." Lirih Pak Herman. Kalina masuk, air matanya luntur berantakan, gaun tidurnya kotor oleh tanah. "Ini semua gara-gara dia," pekiknya, menunjuk ke arah pintu. "Ini semua gara-gara si gembel itu. Sejak dia masuk ke keluarga ini, kita selalu sial. Dia pembawa sial." Ibu Sarah terdiam. Matanya membelalak. "Sial. Gembel. Tadi malam. Penghinaan." "Benar," desis Ibu Sarah. "Si gembel itu. Ini pasti ada hubungannya dengan dia." "Rizky. Di mana Rizky?" Ia menyambar ponselnya dan menelepon Rizky. Anaknya itu mengangkat pada dering pertama, suaranya terdengar panik dan terisak. "Ibu. Perusahaan hancur. Semua?" "Aku tidak peduli," potong Ibu Sarah. "Rizky, cepat bawa istrimu si gembel itu ke sini. Kita harus memohon padanya, atau kita jual dia untuk bayar utang. Cepat, bawa dia ke sini sekarang." Ibu Sarah membanting telepon. Ia mondar-mandir seperti singa betina yang terluka. Ia tidak tahu siapa Astra Group, tapi ia tahu siapa yang harus disalahkan. Tasya. Saat itulah, ponsel Pak Herman yang tergeletak di lantai, berdering. Sebuah nomor tak dikenal.
Dengan tangan gemetar, Pak Herman mengangkatnya dan menyalakan speaker. Suara seorang pria yang tenang dan profesional terdengar. "Selamat pagi. Saya berbicara dengan Bapak Herman?" "Ya, ini saya," jawab Pak Herman, suaranya lemah. "Saya Bintang, dari tim legal Astra Group. Kami mewakili pemilik baru perusahaan Permata." Seluruh ruangan hening. Ibu Sarah, Kalina, dan Doni membeku, menatap ponsel itu seolah itu adalah seekor ular berbisa. "Ada apa? Kalian sudah mengambil semuanya. Apalagi yang kalian mau?" tanya Pak Herman. "Pemilik baru kami," lanjut suara itu, mengabaikan pertanyaan Pak Herman, "bersedia untuk bertemu dengan Anda dan keluarga inti Anda pagi ini. Beliau ingin mendiskusikan proses transisi aset dan mungkin, jika Anda kooperatif, mendiskusikan solusi untuk meringankan situasi Anda." Sebuah kata melintas di benak mereka, solusi. Harapan. Ibu Sarah langsung merebut ponsel itu. Ya, kami mau. Di mana? Kapan? Kami akan datang ke kantor Anda. Kami akan bersujud. Kami akan melakukan apa saja. "Tidak perlu, Bu," jawab suara itu, masih tenang. "Pemilik baru kami meminta pertemuan diadakan di tempat yang lebih netral. Pukul 10 pagi ini. Di kediaman Tuan Rizky Adijaya." Hening lagi. Di rumah Rizky?" ulang Ibu Sarah, bingung. "Benar. Pastikan Bapak Herman, Ibu Sarah, Tuan Doni, dan Nyonya Kalina hadir tepat waktu. Perwakilan kami akan tiba di sana pukul 10 tepat. Selamat pagi." Telepon ditutup. Mereka berempat saling pandang. Kebingungan, ketakutan, dan sepercik harapan liar bercampur aduk. "Kenapa di rumah Rizky?" tanya Kalina. "Mungkin mereka tahu si gembel itu istri Rizky. Mungkin mereka kasihan pada kita," seru Ibu Sarah. "Tidak ada waktu," bentak Pak Herman, tiba-tiba menemukan sisa-sisa wibawanya. "Doni, Kalina, cepat ganti baju. Pakai baju terbaik kalian. Kita harus terlihat pantas. Ibu, cuci mukamu. Kita akan memohon. Kita akan merendahkan diri kita. Apapun asal perusahaan kembali." Dalam sekejap, keluarga yang baru saja hancur itu bergerak serempak. Mereka berlari ke kamar masing-masing, berebut kamar mandi, mencari pakaian termahal mereka yang tersisa. Mereka akan pergi ke rumah kontrakan kecil Rizky yang mereka hina. Mereka akan bertemu pemilik misterius Astra Group. Dan mereka akan memohon demi hidup mereka. Rizky bersandar di pintu kamar tamu. Tubuhnya luruh ke lantai yang dingin. Ia sudah di sana sejak 1 jam lalu, sejak ia menutup telepon dari ibunya. Pikirannya kacau, hancur, bangkrut. Perusahaan ayahnya hilang dalam semalam. Semua rekening dibekukan. Tapi bukan itu yang paling menakutinya. Yang paling menakutinya adalah keheningan di balik pintu ini. Setelah subuh tadi, gedorannya yang panik tidak dijawab. Tapi ia tahu Tasya ada di dalam. Ia mendengarnya. Ia mendengar suara air wudhu. Ia mendengar gumaman lirih doa. Dan yang paling mengerikan, sekitar pukul 6 pagi, ia mendengar Tasya berbicara di telepon. Itu bukan suara Tasya, si gembel, yang ia kenal. Suara istrinya yang biasanya lembut dan sedikit pemalu itu telah hilang. Suara yang ia dengar dari balik pintu itu tenang, dingin, dan penuh wibawa. Rizky hanya bisa menangkap beberapa kata. "Laksanakan, Pak Budi, jangan serahkan ke polisi dulu, atur pertemuan jam 10 di sini." Setiap kata itu menusuknya seperti jarum es. Siapa Pak Budi? Kenapa Tasya bicara soal polisi? Dan kenapa pertemuan itu diatur di rumah mereka? Rasa takut yang baru, yang jauh lebih dalam, mencengkeram Rizky. Apakah Tasya ada hubungannya dengan ini? Tidak mungkin. Pikiran itu terlalu absurd. Tasya adalah seorang admin rendahan. Seorang yatim piatu miskin. Tapi, suara itu, kini, didorong oleh keputusasaan dan panggilan telepon ibunya, ia kembali memohon. Ia tidak menggedor lagi. Ia hanya terduduk lemas, menyandarkan pipinya ke kayu pintu yang dingin. "Tasya, sayang aku mohon, buka pintunya," lirihnya, air mata mengalir tanpa ia sadari. "Aku minta maaf soal semalam. Aku bersumpah, aku minta maaf. Aku pengecut. Aku suami yang gagal. Aku tahu." Hening. Tidak ada jawaban dari dalam. "Tapi sekarang keluargaku hancur, Tasya. Semuanya hilang. Perusahaan ayah diambil orang. Ibu meneleponku, dia menangis. Mereka menyita mobil Kalina. Rekening kami kosong. Kami tidak punya apa-apa lagi."
Rizky menarik napas dalam-dalam, isakannya tertahan. Aku tahu aku tidak pantas memintamu. Aku sudah gagal melindungimu. Aku membiarkan ibu dan Kalina menghinamu. Aku diam saja. Aku benci diriku sendiri, Tasya. Tapi aku mohon padamu, tolong. Tolong bantu keluargaku, bisiknya. Aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Jangan tinggalkan aku di saat seperti ini. Aku butuh kamu. Di dalam kamar, Tasya berdiri di depan cermin besar yang tersembunyi di balik lemari. Ia sudah selesai mandi dan berganti pakaian. Gamis katun coklatnya terlipat rapi di sudut tempat tidur, seperti kulit ular yang sudah ia tanggalkan. Ia kini mengenakan kemeja sutra putih bersih dan satu setel power suit berwarna biru navy yang dijahit sempurna membalut tubuhnya. Potongannya tegas, mahal, dan berkuasa. Rambutnya ia gulung rapi sebelum ia memakai dalaman hijab. Ia mendengarkan setiap kata yang diucapkan Rizky dari balik pintu. Setiap kata adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Aku minta maaf soal semalam. Terlambat. Aku pengecut. Sebuah pengakuan yang jujur, namun tak berguna. Tolong bantu keluargaku. Ah, itu dia. Intinya. Bukan, tolong maafkan aku karena telah menyakitimu. Tapi, tolong selamatkan aset keluargaku. Aku mencintaimu. Kebohongan termanis yang kini terasa pahit di lidah Tasya. Tasya menatap pantulan dirinya di cermin. Mata wanita di cermin itu tenang, tajam, dan tanpa ampun. Cintamu tidak cukup kuat untuk membelaku. Batin Tasya, menjawab Rizky dalam hatinya. Cintamu bersyarat. Dan kini syaratnya sudah hilang. Ia meraih hijab sutra yang serasi, warnanya senada dengan jasnya. Dengan gerakan yang terlatih dan anggun, ia mulai melilitkannya di kepalanya. Setiap lipatan rapi, setiap jarum pentul tersemat dengan presisi. Ini bukan lagi hijab sederhana, si gembel. Ini adalah mahkota. Bel rumah mereka berbunyi. Bukan bunyi, ding-dong, biasa, tapi bunyi bel yang ditekan berkali-kali, panik, dan tidak sabar. Rizky tersentak. Pukul 9 pagi. Pasti keluarganya. Ia cepat-cepat mengusap air matanya, bangkit berdiri, dan berlari ke pintu depan. Benar saja. Saat pintu dibuka, Ibu Sarah, Pak Herman, Doni, dan Kalina menerobos masuk. Mereka tampak kacau, namun jelas berusaha keras untuk terlihat rapi. Kalina memakai riasan tebal untuk menutupi matanya yang bengkak. Ibu Sarah memakai setelan terbaiknya, meski rambutnya sedikit acak-acakan. Mana Tasya? Bentak Ibu Sarah, matanya memindai seisi ruang tamu kontrakan yang sempit itu dengan jijik. Dia di kamar, Bu, jawab Rizky gugup. Suruh dia keluar, perintah Ibu Sarah. Dia harus ikut memohon dengan kita. Dia kan istri. Tidak, potong Pak Herman, suaranya berat. Dia tidak boleh ada di sini. Perwakilan Astra Group akan datang. Kita tidak mau si gembel itu mempermalukan kita dan merusak negosiasi. Suruh dia tetap di kamar. Kunci dia kalau perlu. Kalina mengangguk setuju. Benar. Aku tidak mau si pembawa sial itu ada di dekatku saat orang penting datang. Rizky, buatkan minum. Teh atau kopi. Siapkan yang terbaik yang ada di dapur jahanam ini. Rizky, yang biasanya akan membela Tasya, kini terlalu bingung dan takut untuk berdebat. Ia hanya mengangguk dan berjalan ke dapur dengan langkah gontai. Keluarga itu duduk dengan tegang di sofa kecil. Mereka merapikan pakaian mereka, berlatih ekspresi memelas. Ibu Sarah bahkan mencoba mempraktikkan cara menangis yang terlihat paling menyedihkan. Ingat, kata Pak Herman, kita serahkan semua pada ayah. Kalian diam saja. Kita akan bilang ini kesalahpahaman. Kita akan minta keringanan. Kita akan cium kaki mereka kalau perlu. Mereka menunggu. Detik terasa seperti menit. Menit terasa seperti jam. Suara jam dinding di ruang tamu terdengar begitu keras. Tik, tok, tik, tok. Pukul 9:59. Mereka semua menahan napas, mata mereka tertuju pada pintu depan, menunggu bel berbunyi. Menunggu kedatangan penyelamat atau algojo mereka. Lalu, sebuah suara memecah keheningan. Bukan dari pintu depan. Klik. Itu adalah suara kunci yang diputar dari dalam. Semua kepala, Rizky yang baru keluar dari dapur, Ibu Sarah, Pak Herman, Doni, dan Kalina, menoleh serempak ke arah pintu kamar tamu. Pintu itu berderit pelan saat terbuka. Dan di ambang pintu, berdiri seorang wanita. Itu bukan Tasya, si gembel, yang mereka kenal. Bukan wanita bergamis kusam dengan tatapan mata yang selalu menunduk.
Wanita yang berdiri di sana tinggi, tegap, dan memancarkan aura kekuasaan yang begitu pekat, hingga membuat udara di ruangan itu terasa tipis. Ia mengenakan setelan biru navy yang harganya mungkin lebih mahal dari gabungan gaji mereka setahun. Hijab sutranya tertata sempurna. Wajahnya yang cantik ini terlihat dingin dan berwibawa. Matanya yang dulu sendu, kini menatap lurus ke arah mereka, tajam seperti belati obsidian. Di belakangnya, di lorong kecil, entah sejak kapan sudah berdiri dua pria berbadan tegap mengenakan jas hitam dan ARPC. Keluarga Adijaya membeku. Mulut mereka terbuka. Tasya melangkah maju ke tengah ruangan. Ia melihat nampan berisi cangkir teh di tangan Rizky yang gemetar. Aku rasa, suara Tasya terdengar jelas, tenang, dan menusuk. Mereka tidak akan minum teh. Ia menatap satu persatu wajah mereka yang pucat pasi. Selamat pagi, katanya. Kalian menunggu perwakilan dari Astra Group? Tasya tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai matanya. Perkenalkan, saya Tasya, pemilik Astra Group. Rapatnya bisa kita mulai sekarang. Keheningan yang pecah di ruang tamu sempit itu lebih memekakan telinga daripada teriakan Ibu Sarah semalam. Nampan berisi cangkir-cangkir teh bergetar di tangan Rizky, sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Suara keramik pecah dan air panas yang tumpah memercik kemana-mana. Tapi tidak ada yang bergerak untuk membersihkannya. Tidak ada yang berkedip. Mereka berlima, Rizky, Ibu Sarah, Pak Herman, Doni, dan Kalina, hanya bisa menatap sosok wanita yang berdiri di ambang pintu kamar tamu. Rizky adalah yang pertama menemukan suaranya, meski yang keluar hanyalah bisikan serak. Tasya, apa maksudmu? Kalina tertawa. Tawa yang sumbang, kering, dan penuh histeria. Hah? Apa katanya tadi? Pemilik Astra Group? Hahaha. Tasya, kamu sudah gila, ya? Kamu pasti sudah gila karena kejadian semalam. Gembel sepertimu? Pemilik perusahaan? Ibu Sarah, setelah beberapa detik membeku, akhirnya meledak. Wajahnya memerah padam, lebih marah dari yang pernah Tasya lihat. Bohong. Dasar gembel tidak tahu diri. Kau pikir kau siapa? Kau pasti disuruh seseorang. Iya kan? Kau pasti jalangnya orang kaya di luar sana. Kau mau menipu kami. Ibu Sarah melangkah maju, tangannya terangkat, siap menampar wajah Tasya. Tapi ia tidak pernah sampai. Salah satu pria berjas hitam yang berdiri di belakang Tasya bergerak dengan kecepatan kilat. Ia tidak menyentuh Ibu Sarah. Ia hanya berdiri di antara Tasya dan ibu mertuanya itu, sebuah dinding manusia yang diam namun mengintimidasi. Ibu Sarah terhuyung mundur, kaget melihat reaksi cepat itu. Tasya bahkan tidak bergeming. Ia hanya menatap Ibu Sarah dengan dingin. Cukup, Bu Sarah. Suaranya tenang, namun mematikan. Saya sarankan Anda duduk. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Pak Herman, yang sedari tadi dia menganalisis situasi, akhirnya angkat bicara. Otak bisnisnya berputar, mencoba mencari penjelasan logis. Ini pasti jebakan. Ini pasti sebuah sandiwara yang rumit. Nak Tasya, katanya, mencoba memakai nada kebapakan yang diplomatis. Kami sedang menunggu orang yang sangat penting. Perwakilan dari Astra Group. Tolong, jangan buat lelucon di saat seperti ini. Ini masalah hidup dan mati bagi kami. Sekarang, bawa pengawalmu ini, entah kau sewa dari mana, dan masuk kembali ke kamarmu. Biarkan kami yang mengurus ini. Tasya tersenyum. Senyuman itu yang akhirnya menghancurkan harapan mereka. Itu bukan senyum Tasya, si gembel, yang penurut. Itu adalah senyum seorang predator yang telah memojokkan mangsanya. Anda benar, Pak Herman. Ini masalah hidup dan mati. Dan perwakilan Astra Group sudah ada di sini. Tasya menoleh sedikit ke belakang. Pria berjas hitam kedua, yang tadi tidak bergerak, melangkah maju. Dia bukan pengawal berotot seperti yang pertama. Dia lebih kurus, memakai kacamata, dan membawa sebuah koper kulit tipis. Dia adalah asisten Bintang, pria yang tadi pagi berbicara dengan Pak Herman di telepon. Mungkin Anda akan lebih percaya pada dokumen, kata Tasya. Bintang meletakkan koper itu di atas meja kopi yang sempit. Ia membukanya dengan satu klik yang tajam. Keluarga Adijaya mencondongkan tubuh ke depan, mata mereka terpaku pada isi koper itu. Bintang mengeluarkan selembar dokumen tebal yang dijilid rapi. Ia tidak memberikannya pada Pak Herman. Ia memberikannya pada Tasya. Ini adalah akta kepemilikan Astra Group, Nyonya Tasya, kata Bintang, suaranya profesional dan hormat. Dialihkan secara sah dari almarhum ayah Anda, 5 tahun lalu, saat Anda genap berusia 25 tahun.
Mata Pak Herman membelalak. Ia tahu nama ayah Tasya. Ia tidak pernah menyelidikinya, hanya tahu dia sudah meninggal. Tapi nama yang tertera di dokumen itu adalah nama seorang legenda bisnis yang menghilang secara misterius dari publik bertahun-tahun lalu. Nama yang dikabarkan mengendalikan kerajaan bisnis dari balik bayang-bayang. Tidak mungkin. Desis Pak Herman. Bintang mengeluarkan dokumen kedua. Ini adalah surat perintah eksekusi aset perusahaan Permata, yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pengadilan pagi ini, pukul 5.30. Dokumen ketiga. Dan ini adalah daftar lengkap jaminan utang pribadi yang ditandatangani oleh Tuan Herman, Nyonya Sarah, dan Tuan Doni, yang mencakup semua aset tidak bergerak, termasuk rumah mewah Anda, 3 mobil lain yang belum disita, dan bahkan rumah kontrakan ini. Rizky terhuyung ke belakang seolah baru saja ditinju. Rumah ini? Tapi, ini aku yang menyewa? Anda menyewa dari siapa, Mas Rizky? Tanya Tasya lembut, namun mematikan. Pemilik kontrakan ini berutang pada perusahaan ayahmu. Dan perusahaan ayahmu berutang padaku. Secara teknis, aku adalah pemilik baru dari utang sewa MU. Selamat, Anda sekarang adalah penyewa saya. Itu adalah paku terakhir. Penyangkalan mereka hancur berkeping-keping. Kalina ambruk ke sofa. Tidak mungkin. Doni menatap Tasya dengan ngeri, seolah baru pertama kali melihat hantu. Ibu Sarah menunjuk Tasya dengan jari gemetar. Kau menipu kami. Kau iblis. Kau menikah dengan anakku hanya untuk menghancurkan kami. Tasya akhirnya bergerak. Ia berjalan pelan melewati mereka, mengabaikan pecahan keramik di lantai. Sepatu hak mahalnya berbunyi pelan di lantai ubin yang murah. Ia berjalan ke satu-satunya sofa tunggal di ruangan itu, kursi favorit Pak Herman, dan duduk dengan anggun. Ia menyilangkan kakinya. Aura kekuasaannya memenuhi seluruh ruangan sempit itu, membuatnya terasa semakin sesak. Ia menatap Ibu Sarah. Menipu? Saya? Saya hidup sederhana. Saya memakai gamis katun. Saya naik angkutan umum. Saya tidak pernah berbohong tentang siapa saya. Saya hanya tidak menceritakan semua hal. Kalian, Tasya memandang mereka satu persatu, yang mengasumsikan saya gembel. Kalian yang merendahkan saya berdasarkan apa yang saya pakai, bukan siapa saya. Ia menoleh pada Rizky, yang masih berdiri mematung di dekat tumpahan teh. Dan kau, suamiku. Kau menikah denganku. Kau tidur di sebelahku selama 2 tahun. Dan kau tidak pernah benar-benar melihat aku. Rizky akhirnya luruh ke lantai, berlutut. Tasya aku tidak tahu. Tentu saja kau tidak tahu, kata Tasya, suaranya datar. Kau terlalu sibuk mengkhawatirkan apa kata ibumu. Kau terlalu sibuk merasa malu membawaku ke keluargamu. Kau tidak pernah bertanya tentang hidupku. Kau tidak pernah bertanya tentang orang tuaku. Kau hanya menikmati peranmu sebagai pahlawan yang menikahi gadis miskin. Tasya mengalihkan pandangannya kembali ke Pak Herman. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Seperti yang asisten Bintang katakan, Astra Group kini adalah pemilik sah perusahaan Permata. Kalian di sini karena saya memberi kalian satu kesempatan terakhir. Bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk mendengarkan. Asisten Bintang, perintah Tasya, tolong jelaskan pada mereka status mereka saat ini. Saya tidak suka mengulang. Bintang mengangguk. Ia berdiri tegak, memegang tabletnya. Baik, Nyonya Tasya. Bapak Herman, Nyonya Sarah, Tuan Doni, Nyonya Kalina. Per detik ini, status kalian adalah bangkrut. Kalian tidak memiliki apa-apa. Rumah mewah kalian akan disegel siang ini. Kalian punya waktu 2 jam untuk mengambil barang-barang pribadi. 2 jam? Jerit Kalina. Bintang mengabaikannya. Semua rekening bank, deposito, dan investasi kalian telah dibekukan secara permanen untuk menutupi sebagian kecil dari utang kalian. Kalian tidak punya uang sepeser pun. Pak Herman menunduk, bahunya berguncang. Pria angkuh itu hancur. Dan, lanjut Bintang, melirik ke arah Doni, kami juga menemukan beberapa ketidakberesan dalam pembukuan internal perusahaan. Wajah Doni yang sedari tadi pucat, kini berubah menjadi hijau karena panik. Tasya mengangkat tangannya, menghentikan Bintang. Itu, katanya, matanya tertuju pada Kalina dan Doni, adalah topik khusus yang ingin saya bahas sekarang. Keheningan di ruangan itu kini terasa berbeda. Bukan lagi hening karena kaget, melainkan hening yang pekat oleh rasa takut. Tatapan Tasya beralih dari Pak Herman yang hancur, ke Doni dan Kalina. Kalina meremas-remas tangannya di pangkuan, sementara Doni berusaha keras untuk terlihat tenang,
namun keringat dingin di pelipisnya mengkhianatinya. Anda terlihat gugup, Mas Doni, kata Tasya, suaranya terdengar santai, seolah sedang mengomentari cuaca. Kenapa begitu? Bukankah Anda direktur keuangan di perusahaan ayah Anda? Seharusnya Anda yang paling tahu kondisi perusahaan. Aku tidak tahu apa-apa soal utang ini, gagap Doni. Ayah yang mengurus semuanya. Aku. Oh, tentu saja, potong Tasya. Anda tidak tahu soal utang. Anda terlalu sibuk dengan hal lain. Misalnya, Tasya mencondongkan tubuhnya sedikit, menciptakan faktur-faktur fiktif. Wajah Doni memutih. Aku tidak mengerti maksudmu. Tidak mengerti? Tasya tersenyum. Asisten Bintang, tolong segarkan ingatan Tuan Doni. Bintang mengangkat tabletnya. Ia tidak perlu membaca. Ia sudah hafal di luar kepala. Tuan Doni, selama 3 tahun terakhir, Anda telah menyetujui pembayaran kepada 3 perusahaan pemasok cangkang. Perusahaan-perusahaan itu, Serat Emas, Benang Mulia, dan Sutra Abadi, semuanya fiktif. Perusahaan itu terdaftar atas nama sopir pribadi Anda, asisten rumah tangga Anda, dan Bintang melirik Kalina, sepupu Nyonya Kalina. Kalina terkesiap, menutup mulutnya dengan tangan. Total dana yang Anda gelapkan dari perusahaan permata, lanjut Bintang, suaranya datar, adalah 32 miliar rupiah. Bohong. Fitnah. Teriak Doni, akhirnya menemukan suaranya dalam kepanikan. Kau tidak punya bukti. Oh, kami punya, kata Tasya tenang. Kami punya salinan transfernya. Kami punya rekaman CCTV Anda bertemu dengan pemilik rekening fiktif itu. Dan yang paling menarik, kami punya jejak uangnya. Tasya menoleh ke Kalina. Mata Kalina membelalak ngeri. Nyonya Kalina, sapa Tasya, suaranya manis seperti madu beracun. Anda pasti sangat mencintai suami Anda, sampai rela membiarkan nama Anda dipakai untuk membuka rekening rahasia di bank swasta di luar negeri. Sebuah rekening yang sekarang berisi berapa, Bintang? 30 miliar rupiah. 2 miliarnya mungkin sudah dipakai untuk membeli mobil sport yang tadi pagi ditarik, jawab Bintang. Kalina mulai terisak. Bukan isak tangis sedih, tapi isak tangis panik seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Tidak, itu uangku. Itu uang tabunganku. Jangan ambil uang itu. Uangmu? Tasya menaikkan alisnya. Itu bukan uangmu, Kalina. Itu uang perusahaan. Uang yang seharusnya bisa dipakai ayah mertuamu untuk membayar cicilan utangnya. Uang yang seharusnya dipakai untuk membayar gaji ratusan karyawan yang mungkin akan di-PHK minggu ini. Uang yang kau dan suamimu curi. Tasya berdiri dari duduknya. Ia berjalan pelan ke arah Kalina, yang kini gemetar hebat di sofa. Tasya berjongkok di depannya, menyejajarkan mata mereka. Kalina tidak berani menatapnya. Semalam, bisik Tasya, suaranya hanya terdengar oleh Kalina dan mereka yang terdekat. Kau duduk di kursiku. Kau tersenyum sinis saat aku jatuh di lantai. Kau merasa seperti ratu, di atas, si gembel. Tasya menatap lurus ke mata Kalina yang basah oleh air mata. Kau tahu harga kursi itu, Kalina? Kursi yang kau duduki dengan sombongnya tadi malam. Kalina hanya bisa menggeleng, terisak. Harganya adalah kebebasan suamimu. Dan semua uang curianmu. Apa maksudmu, isak Kalina? Bintang, kata Tasya, tanpa menoleh. Apa status hukum dari bukti-bukti ini? Bintang menjawab dengan lugas. Bukti ini sangat kuat, Nyonya. Cukup untuk menjerat Tuan Doni atas pasal penggelapan dalam jabatan, dan Nyonya Kalina atas pasal pencucian uang. Tuntutan minimal, 15 tahun penjara untuk Tuan Doni, dan 7 tahun untuk Nyonya Kalina. Tubuh Kalina menegang. Doni, di belakangnya, ambruk ke lantai. Tidak, jangan penjara, kami akan kembalikan uangnya. Kami kembalikan, seru Doni putus asa. Terlambat, kata Tasya. Uang itu sudah kami bekukan pagi tadi. Uang itu akan kembali ke perusahaan. Sebagai pemilik baru, saya yang akan memutuskannya. Tasya akhirnya beralih ke Ibu Sarah. Ibu mertuanya itu duduk membatu, wajahnya pucat pasi, mulutnya terbuka, tidak bisa lagi berteriak. Semua kesombongannya telah menguap. Dan Anda, Ibu Sarah, kata Tasya, suaranya kembali mengeras. Anda adalah alasan utama kita semua ada di sini. Anda yang mengajariku pelajaran berharga semalam. Bahwa di dunia ini, hanya orang terhormat yang boleh duduk di meja makan. Bahwa, gembel, sepertiku tempatnya di lantai.
Tasya berjalan ke hadapan Ibu Sarah dan menatapnya lurus. Lihat saya sekarang. Gembel ini, yang memegang nasib seluruh keluarga terhormat Anda. Gembel ini yang memutuskan apakah menantu kesayangan Anda, Kalina, dan putra sulung Anda, Doni, akan tidur di penjara malam ini atau tidak. Ibu Sarah gemetar. Ia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu. Mungkin memohon. Mungkin mengutuk. Tapi yang keluar hanya suara erangan pelan. Ia telah kehilangan suaranya. Akhirnya, Tasya menatap suaminya, Rizky, yang masih berlutut di lantai, di antara pecahan cangkir dan tumpahan air teh. Ia menatap Tasya dengan ekspresi yang tak terbaca. Ada ketakutan, ada penyesalan, ada kebencian, dan ada cinta yang menyakitkan. Tasya, bisiknya. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini pada kami? Padaku? Aku tahu aku salah, Tasya. Aku tahu aku pengecut. Tapi, sampai sejauh ini, menghancurkan kami semua. Tasya menatap suaminya. Untuk pertama kalinya, tatapan dinginnya sedikit melembut. Tapi bukan melembut karena cinta. Melembut karena kasihan. Aku tidak menghancurkan kalian, Mas Rizky, katanya pelan. Kalian yang menghancurkan diri kalian sendiri. Ayahmu dengan utangnya. Kakakmu dengan pencuriannya. Ibumu dengan kesombongannya. Dan kau. Tasya berjongkok di depan Rizky, di antara pecahan beling. Dan kau dengan diammu. Aku tidak pernah meminta dibelikan berlian. Aku tidak pernah meminta rumah mewah. Aku hanya minta satu hal darimu, untuk membelaku. Untuk berdiri di sisiku. Untuk melindungiku, bukan dari dunia, tapi dari keluargamu sendiri. Air mata akhirnya menggenang di mata Tasya, tapi tidak jatuh. Semalam, aku memberimu kesempatan terakhir. Saat ibumu mendorongku, aku melihat matamu. Kau diam. Kau membiarkannya. Kau lebih memilih harga dirimu yang palsu daripada harga diriku yang diinjak-injak. Kau memilih mereka. Jadi pagi ini, aku memilih diriku sendiri. Tapi aku mencintaimu, Tasya. Seru Rizky, mencoba meraih tangan Tasya. Tasya menarik tangannya. Tidak. Kau tidak mencintaiku. Kau mencintai gagasan tentang dirimu yang menikahi gadis miskin. Kau mencintai perasaan superioritasmu. Cintamu tidak cukup. Tasya berdiri. Ia merapikan jasnya yang tidak kusut. Ia sudah selesai. Bintang, katanya, suaranya kembali tegas. Apa status Tuan Doni saat ini? Asisten Bintang memeriksa jam tangannya. Tim kepolisian dari unit kejahatan ekonomi sudah menunggu di luar radius 1 kilometer. Nyonya. Mereka menunggu perintah Anda untuk menjemput Tuan Doni dan Nyonya Kalina. Mata Kalina dan Doni membelalak ngeri. Ibu Sarah menjerit tertahan. Tasya menatap Doni, lalu Kalina. Pilihan yang menarik, bukan? Katanya. Kursi di restoran, atau kursi di ruang interogasi. Ia berjalan menuju pintu, pengawalnya membukakan jalan. Tunggu, teriak Pak Herman, suaranya parau. Apa yang kau inginkan dari kami? Apa yang harus kami lakukan agar kau tidak memenjarakan anak-anakku? Tasya berhenti di ambang pintu. Ia menoleh sedikit, menatap mereka semua untuk terakhir kalinya. Saya ingin kalian belajar, katanya. Dan pelajaran pertama akan dimulai dengan surat cerai. Kata, surat cerai, menggantung di udara yang sesak itu, lebih berat daripada semua ancaman kebangkrutan yang telah terucap. Itu adalah vonis yang bersifat pribadi, sebuah sayatan yang jauh lebih dalam daripada sekadar penyitaan aset. Pak Herman, Ibu Sarah, Doni, dan Kalina membeku. Mereka baru saja ditawari secercah harapan, kemungkinan pembebasan Doni dan Kalina dari penjara, dan kini Tasya mengaitkannya dengan perceraian Rizky. Mata mereka semua beralih kepada Rizky, yang masih berlutut di lantai, dikelilingi pecahan beling. Rizky mendongak, wajahnya hancur oleh air mata dan kebingungan. Cerai? Tasya, tidak, jangan lakukan ini. Aku tahu aku salah, tapi cerai? Ia mencoba merangkak maju, ingin menyentuh kaki Tasya, tapi pengawal di belakang Tasya berdaham pelan, sebuah peringatan yang membuat Rizky membeku. Aku bisa berubah, Tasya. Aku bersumpah. Aku akan meninggalkan mereka. Aku akan ikut denganmu. Aku akan jadi suami yang kau inginkan. Tasya menatapnya tanpa ekspresi. Kau akan ikut denganku? Kenapa? Karena sekarang aku kaya? Karena aku punya kuasa? Begitu, Mas Rizky? Dulu saat aku gembel, kau bahkan tidak bisa berdiri di sampingku. Sekarang aku punya segalanya. Kau mau ikut denganku?
Itu bukan cinta. Itu oportunisme. Bukan, teriak Rizky. Aku mencintaimu. Cintamu tidak relevan lagi, jawab Tasya, suaranya dingin mematikan. Rizky, diam, bentak Pak Herman tiba-tiba. Ia melihat situasi ini dengan kacamata bisnis. Penjara Doni versus pernikahan Rizky. Baginya, pilihannya mudah. Tasya, Nyonya Tasya, ia mengoreksi dirinya, suaranya parau. Jika itu yang Anda inginkan. Jika perceraian Rizky adalah harga untuk kebebasan Doni, kami setuju. Ibu Sarah, yang sedetik lalu masih syok, kini menatap Rizky dengan tajam. Rizky, dengar ayahmu. Untuk apa mempertahankan gembel tidak tahu diuntung ini? Dia sudah menghancurkan kita. Ceraikan dia sekarang. Ironi dari ucapan itu begitu pekat. Semalam, Ibu Sarah menghina Tasya karena miskin. Hari ini, ia memerintahkan Rizky menceraikan Tasya karena wanita itu ternyata terlalu kaya dan berkuasa. Rizky menatap ibunya, lalu ayahnya. Wajah mereka tidak menunjukkan simpati padanya, hanya ada ketamakan dan ketakutan. Mereka siap mengorbankannya, seperti mereka selalu siap mengorbankan Tasya. Kalian, bisik Rizky. Kalian jahat? Kami realistis, seru Doni, yang kini melihat jalan keluar dari jerat penjara. Ayo, Rizky, tanda tangan. Selamatkan aku. Selamatkan Mbak Kalina. Kalina ikut mengangguk-angguk histeris. Iya, Rizky. Cepat, lakukan apa yang dia mau. Rizky menatap keluarganya yang mendesaknya, lalu kembali menatap Tasya. Wanita yang dulu ia cintai, atau ia kira ia cintai, kini berdiri di sana seperti seorang hakim. Tasya memberi isyarat kepada Bintang. Asistennya itu melangkah maju, membuka kembali kopernya. Ia tidak mengeluarkan satu, tapi 2 set dokumen. Seperti yang saya katakan, ini adalah pelajaran, kata Tasya. Dan ini adalah ujian terakhirmu, Mas Rizky. Bintang meletakkan set dokumen pertama di atas meja. Ini adalah surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan. Anda hanya perlu menandatanganinya di sini, menyatakan perceraian ini atas kesepakatan bersama, tanpa tuntutan harta gono gini. Mengingat semua harta ini adalah milik saya jauh sebelum pernikahan kita. Rizky menatap kertas itu dengan nanar. Tapi, lanjut Tasya, saya tidak sekejam itu. Bintang meletakkan dokumen kedua di sampingnya. Itu adalah sebuah cek. Sebuah cek bank swasta yang sangat tebal, sudah diisi. Mata Ibu Sarah dan Kalina langsung tertuju pada cek itu. Ini, kata Tasya, adalah pesangon MU. Surat cerai emas. Rizky mengerutkan dahi. Pesangon? Aku tidak ingin kau pergi dengan tangan hampa. Aku tidak mau kau menderita karena perbuatan keluargamu. Cek itu, Tasya menunjuknya, bernilai 5 miliar rupiah. 5 miliar. Angka itu membuat Ibu Sarah dan Kalina terkesiap. Bahkan Pak Herman pun terkejut. Itu uang yang sangat banyak bagi orang yang sudah bangkrut total. Tanda tangani surat cerai itu, perintah Tasya, dan cek ini jadi milikmu. Uang ini bersih. Uang ini atas namamu pribadi. Kau bisa memakainya untuk memulai hidup baru. Jauh dari keluargamu, jauh dari bayang-bayang mereka. Kau bisa menjadi dirimu sendiri. Ini adalah kebebasan yang kubeli untukmu. Wajah Rizky berubah. Ia menatap cek itu, lalu surat cerai. Ia memandang keluarganya. Ia melihat api keserakahan di mata Ibu Sarah. 5 miliar, desis Ibu Sarah. Rizky, ambil, tanda tangan. Dengan uang itu kita bisa. Uang itu untukku, potong Rizky, suaranya tiba-tiba menajam, menatap ibunya. Bukan untuk kalian. Tentu saja untukmu, nak, kata Ibu Sarah. Nadanya tiba-tiba berubah manis dan menjijikan. Tapi kau anak yang baik, kan? Kau akan bantu keluargamu, kan? Kita bisa pakai uang itu untuk menyewa pengacara. Tasya tertawa pelan. Tawa yang dingin. Kalian lihat? Bahkan sekarang pun, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli padamu, Mas Rizky. Mereka hanya peduli pada uang yang bisa kau berikan. Tasya kembali menatap Rizky. Jadi, ini pilihanmu. Tanda tangani, ambil uangnya, dan bebas. Atau, nada suara Tasya menggelap, jangan tanda tangani. Lawan aku di pengadilan. Aku jamin kau akan kalah. Kau tidak akan dapat sepeser pun. Dan karena kau menolak bekerja sama, aku akan pastikan kau ikut tenggelam bersama mereka. Kau akan ikut menanggung utang mereka.
Kau akan jadi gembel, benar-benar gembel, bersama mereka di jalanan. Pilih. Rizky gemetar. Ini bukan pilihan. Ini adalah eksekusi. Di satu sisi, kebebasan dengan 5 miliar. Di sisi lain, kehancuran total bersama keluarga yang baru saja mengkhianatinya. Rizky, jangan bodoh, bentak Pak Herman. Tanda tangani. Rizky mengambil pulpen yang disodorkan Bintang. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap Tasya untuk terakhir kalinya. Matanya memohon. Tasya, apa tidak ada cara lain? Tidak ada, jawab Tasya. Rizky menutup matanya. Ia membenci keluarganya. Ia membenci Tasya. Tapi yang paling ia benci adalah dirinya sendiri. Dengan satu tarikan napas yang berat, ia membubuhkan tanda tangannya di atas surat cerai itu. Goresan tinta itu terasa seperti menggores jantungnya sendiri. Ia menandatangani 3 lembar. Selesai. Bintang dengan sigap mengambil dokumen itu, memeriksanya, lalu mengangguk pada Tasya. Tasya, pada gilirannya, mendorong cek 5 miliar itu ke seberang meja. Rizky hanya menatap cek itu, tidak bergerak. Ibu Sarahlah yang bergerak. Dengan gerakan secepat ular, tangannya menjulur hendak mengambil cek itu. Sini, biar ibu yang simpan. Plah, tangan Tasya menepis tangan Ibu Sarah dengan keras. Tidak terlalu keras untuk mencederai, tapi cukup keras untuk mempermalukan. Ibu Sarah memeki kaget, memegangi punggung tangannya yang memerah. Jangan sentuh itu, desis Tasya. Itu uangnya Rizky. Bukan uang Anda. Tasya menatap Rizky yang masih terduduk. Ambil cekmu, Mas. Itu milikmu. Rizky perlahan mengambil cek itu. Kertas itu terasa berat di tangannya. Nah, kata Tasya, bertepuk tangan sekali, pelan. Pelajaran pertama selesai. Kalian semua sudah mengorbankan pernikahan Rizky. Ia tersenyum pada Doni dan Kalina, yang wajahnya kini sedikit lega. Tunggu, kata Kalina, suaranya bergetar. Jadi kami bebas? Kau tidak akan memenjarakan kami. Tasya tertawa. Kali ini tawa yang tulus, namun terdengar menakutkan. Bebas? Siapa bilang kalian bebas? Wajah Doni dan Kalina langsung jatuh. Tapi Rizky sudah tanda tangan. Itu kesepakatannya. Kalian salah paham, kata Tasya, senyumnya lenyap. Kesepakatan tadi adalah antara aku dan Rizky. Tanda tangannya, untuk cek 5 miliar itu. Kebebasannya, untuk perceraian kami. Tasya menatap lurus ke arah Doni. Tanda tangan Rizky tadi hanya membeli kebebasannya sendiri. Kebebasanmu dan istrimu, Mas Doni, itu harganya beda. Kepanikan langsung meledak di wajah Doni dan Kalina. Apa? Kau menjebak kami? Teriak Doni. Itu tidak adil. Kau bilang. Saya bilang apa? Potong Tasya. Saya bilang ini adalah pelajaran. Pelajaran pertama adalah surat cerai. Kalian semua lulus dengan nilai buruk. Sekarang, selamat datang di pelajaran kedua, konsekuensi. Tasya, jangan. Rizky, yang masih memegang ceknya, tiba-tiba angkat bicara. Cukup. Kau sudah dapatkan semuanya. Kau sudah menghancurkan kami. Kau sudah menceraikanku. Apa itu belum cukup? Lepaskan mereka. Tasya menoleh pada mantan suaminya itu. Mas Rizky, kau sekarang orang bebas. Dan kaya. Kau tidak punya urusan lagi di sini. Kenapa kau masih membela mereka? Keluarga yang sama yang rela menjualmu demi uang. Rizky terdiam. Tasya kembali fokus pada keluarga inti Adijaya. Kalian ingin tahu harga kebebasan Doni dan Kalina? Pak Herman mengangguk lemah. Ia siap mendengar angka triliunan. Ia siap menyerahkan sisa hidupnya. Harganya, kata Tasya, bukan uang. Kalian sudah tidak punya uang. Harganya adalah kehormatan kalian. Sesuatu yang kalian junjung tinggi, yang kalian pakai untuk menginjakku. Tasya melirik ke jam dinding. Sekarang pukul 10:30. Saya beri kalian waktu, 1 jam. Tepat pukul 11:30, kalian berempat, ia menunjuk Pak Herman, Ibu Sarah, Doni, dan Kalina, harus sudah keluar dari rumah ini. Keluar? Tanya Ibu Sarah bingung. Tentu saja kami akan keluar. Kami akan ke rumah kami. Tidak, potong Tasya. Kalian tidak mengerti. Kalian akan keluar dari rumah ini. Lalu tim saya akan mengantar kalian ke rumah mewah kalian. Kalian punya waktu 30 menit di sana. Kalian hanya boleh membawa 1 koper kecil. Isinya pakaian seperlunya. Tidak ada perhiasan,
tidak ada dokumen, tidak ada barang mewah. Hanya pakaian ganti. Setelah itu, kalian akan menyerahkan kunci rumah itu pada tim saya. Apa? Jerit Kalina. Rumah kami. Baju-bajuku. Tasku. Mulai siang ini, lanjut Tasya, mengabaikan Kalina, rumah itu, beserta seluruh isinya, resmi menjadi milik Astra Group. Termasuk baju-baju bekas kalian. Lalu kami tinggal di mana? Tanya Pak Herman, suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat benar-benar ketakutan. Tasya tersenyum. Itu bukan urusanku. Mungkin di kolong jembatan? Atau di rumah susun sempit? Kalian bisa pakai uang 100.000 yang nanti akan saya berikan sebagai uang saku untuk naik bus kemanapun kalian mau. Penghinaan ini lebih parah dari penjara. Dibuang ke jalanan tanpa apa-apa. Jika, Tasya melanjutkan, kalian menuruti semua ini tanpa perlawanan. Jika kalian keluar dari sini, berkemas, dan menyerahkan kunci tepat waktu, saya akan mempertimbangkan untuk tidak menyerahkan berkas penggelapan itu ke polisi. Saya akan menahannya. Anggap saja itu jaminan. Tapi jika kalian melawan, mata Tasya menyipit, jika kalian berteriak, jika kalian mencoba kabur, atau mencoba menyembunyikan aset maka detik itu juga, saya akan menelepon polisi. Doni dan Kalina akan dijemput. Paham? Itu adalah ultimatum yang sempurna. Mereka tidak punya pilihan. Ibu Sarah, yang sedari tadi menahan amarahnya, akhirnya meledak. Ia tidak bisa menerima ini. Dihina, dibangkrutkan, dan kini diusir oleh gembel yang dulu ia injak-injak. Kau iblis, taunya. Matanya merah. Ia menerjang maju, melewati Rizky, melewati meja, tangannya yang terulur dengan kuku-kuku panjang teracung, mengincar wajah Tasya. Kau iblis berhijab. Mati kau. Tapi ia bahkan tidak bisa menyentuh ujung hijab Tasya. Agus, pengawal berbadan tegap itu, bergerak. Dengan satu gerakan luwes, ia mencegat Ibu Sarah, mencengkeram kedua pergelangan tangannya, dan memutarnya ke belakang punggung wanita itu. Ibu Sarah menjerit kesakitan dan kaget. Agus menahannya dengan mudah, seperti menahan anak kecil yang mengamuk. Lepaskan aku. Sakit. Lepaskan. Nyonya, tolong tenang, kata Agus, suaranya datar. Anda lihat, kata Tasya, berjalan mendekati Ibu Sarah yang kini tak berdaya. Ia menatap lurus ke mata ibu mertuanya yang penuh kebencian. Ini yang Anda ajarkan padaku, Bu, bahwa kekuasaan adalah segalanya. Bahwa yang kuat boleh menindas yang lemah. Semalam, Anda kuat, dan saya lemah. Hari ini, Tasya tersenyum, peran kita bertukar. Ia memberi isyarat pada Agus. Lepaskan dia. Beri dia waktu untuk berkemas. Agus mendorong Ibu Sarah ke arah Doni. Ibu Sarah jatuh terduduk, terisak-isak dalam amarah dan kekalahan. Waktu kalian dimulai dari sekarang, kata Tasya. 1 jam. Suasana berubah menjadi hiruk-pikuk yang menyedihkan. Kalina menangis meraung-raung sambil berlari ke kamar Rizky, mencari koper. Doni mengikutinya, wajahnya kosong. Pak Herman hanya duduk di sofa, menatap dinding, hancur total. Ibu Sarah, setelah beberapa saat, bangkit dengan sisa-sisa harga dirinya, dan mulai mengemasi apa saja yang bisa ia temukan di dapur, mungkin beberapa makanan kering. Rizky hanya berdiri mematung di sudut, memegang cek 5 miliarnya. Ia adalah orang terkaya di ruangan itu, namun ia merasa paling miskin. Tasya, Bintang, dan 2 pengawalnya keluar dari rumah kontrakan sempit itu. Mereka menunggu di luar, di sebelah mobil sedan mewah berwarna hitam yang terparkir di gang sempit, kontras dengan lingkungan sekitarnya. Tetangga mulai berbisik-bisik, menatap mobil mewah itu dan keributan di dalam rumah Rizky. Tepat pukul 11.30, pintu terbuka. Keluarga Adijaya keluar satu persatu. Mereka terlihat seperti pengungsi. Pak Herman berjalan gontai, dipapah oleh Doni. Kalina membawa 1 koper kecil, matanya bengkak. Ibu Sarah berjalan paling akhir, dagunya terangkat tinggi, tatapannya membara penuh kebencian. Mereka berjalan melewati Tasya yang bersandar di mobilnya. Saat Ibu Sarah melewatinya, ia berhenti. Ia berdesis, kau akan menyesal, Tasya. Kau akan dikutuk seumur hidupmu karena ini. Tasya hanya tersenyum tenang. Kutukan dari Anda terdengar seperti doa bagi saya, Bu. Selamat menikmati hidup baru Anda. Saat mereka berempat mulai berjalan kaki ke ujung gang untuk mencari taksi, di bawah tatapan bingung para tetangga, Tasya memanggil mereka sekali lagi. Ah, 1 lagi. Ibu Sarah berhenti, tapi tidak menoleh.
Restoran Imperial. Tempat kita makan malam semalam, kata Tasya, suaranya terdengar jelas di udara siang yang panas. Saya baru saja membelinya pagi ini. Hanya untuk memastikan. Saya sudah memberikan instruksi permanen kepada manajer di sana. Tasya berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Wajah Anda, wajah Kalina, dan wajah Pak Herman resmi dilarang masuk selamanya. Bahkan hanya untuk menggunakan toilet. Ibu Sarah tidak berbalik. Tapi bahunya bergetar hebat. Ia lalu mengeluarkan suara erangan panjang yang tertahan, suara binatang yang terluka parah. Tanpa berkata apa lagi, ia berjalan tertatih-tatih, menyeret kakinya, meninggalkan kehormatan dan hidupnya di belakang. Kehidupan setelah pengusiran itu adalah neraka yang dingin dan lambat bagi keluarga Adijaya. Mereka adalah raja dan ratu yang tiba-tiba dicabut mahkotanya dan dilempar ke selokan. Dunia yang dulu memuja mereka, kini meludahi mereka. Tasya, dari Menara Gading Astra Group, tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Ia hanya perlu membiarkan gravitasi kemiskinan melakukan tugasnya. Ia telah memutus jaring pengaman mereka, dan kini mereka jatuh bebas. Rizky adalah yang pertama terpisah. Ia memiliki cek 5 miliar rupiah. Uang yang sangat banyak, cukup untuk memulai hidup baru berkali-kali. Tapi uang itu terasa panas di tangannya. Itu adalah uang darah, harga dari pernikahannya dan kehancuran keluarganya. Di hari pengusiran itu, keluarganya, Ibu Sarah, Ayah, Doni, dan Kalina, menatapnya dengan pandangan lapar. Mereka tidak melihatnya sebagai anak atau saudara. Mereka melihatnya sebagai kantong uang berjalan. Rizky, nak, kita harus sewa apartemen mewah, desis ibunya. Kita harus pakai uang itu untuk melawan dia. Malam itu, di sebuah hotel melati murah tempat mereka menginap untuk sementara, Rizky membuat keputusan. Saat mereka semua tertidur, Rizky pergi. Ia membawa cek itu dan menghilang. Ia tidak lari bersama mereka, tapi lari dari mereka. Bulan-bulan berlalu. Rizky tinggal di sebuah apartemen studio sederhana di kota lain. Jauh dari kemewahan, tapi juga jauh dari kemiskinan. Cek itu tidak pernah ia cairkan. Cek itu tergeletak di laci mejanya, seperti sebuah monumen kegagalannya. Ia mencoba hidup dari sisa-sisa tabungan lamanya. Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil. Setiap malam, ia duduk sendirian di balkon, memandangi lampu kota. Ia sering membuka ponselnya, mengetik pesan untuk Tasya, lalu menghapusnya. Apa yang bisa ia katakan? Maaf. Kata itu terlalu kecil. Ia sering mencari berita tentang Tasya. Wanita yang dulu menyetrika kemejanya itu kini ada di mana-mana. Nyonya Tasya, CEO jenius dari Astra Group. Wajahnya yang berhijab menghiasi sampul majalah bisnis. Ia berbicara di forum-forum internasional. Ia terlihat tenang, kuat, dan tak tersentuh. Rizky menyadari, ia tidak pernah benar-benar mengenal istrinya. Ia telah diberi sebuah permata, tapi ia malah membuangnya karena mengira itu hanya kerikil biasa. Karma Rizky bukanlah kemiskinan. Karmanya adalah penyesalan seumur hidup. Ia memiliki uang untuk membeli apapun, kecuali satu hal, waktu yang telah berlalu dan kesempatan yang telah ia sia-siakan. Bagi sisa keluarga Adijaya, kejatuhan mereka jauh lebih brutal. Tanpa uang Rizky, mereka benar-benar terlempar ke jalanan. Pak Herman, sang patriark yang angkuh, hancur mentalnya. Pria yang dulu memimpin ribuan karyawan itu, kini hanya duduk termangu di sebuah rumah susun sempit yang berhasil mereka sewa, dengan sisa-sisa uang yang disembunyikan Doni. Ia tidak berbicara. Ia hanya menatap dinding. Perusahaannya, warisannya, harga dirinya, semua lenyap. Karmanya adalah hidup cukup lama untuk melihat kerajaannya runtuh menjadi debu di depan matanya sendiri. Doni dan Kalina, pasangan emas itu, kini menjadi pasangan kaleng rombeng. Ancaman penjara dari Tasya masih menggantung di atas kepala mereka. Berkas itu tidak pernah diserahkan, tapi juga tidak pernah dicabut. Itu adalah tali kekang yang dipegang Tasya. Doni, dengan catatan blacklist dari Astra Group, tidak bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun. Ia berakhir menjadi kuli panggul di pasar, memeras keringat untuk beberapa lembar uang ribuan. Setiap malam ia pulang dengan bau keringat dan kemarahan, yang seringkali ia lampiaskan pada Kalina. Kalina, si sosialita cantik, adalah yang paling menderita. Kehidupannya adalah tentang penampilan. Kini, penampilannya hancur. Tanpa perawatan mahal, kulitnya kusam. Tanpa gaun desainer, ia hanya memakai daster murah. Ia harus belajar melakukan apa yang dulu ia hina, mencuci, memasak, dan mengantri. Puncak kehinaannya terjadi 6 bulan setelah pengusiran.
Uang mereka habis. Doni belum gajian. Mereka tidak makan selama sehari. Dengan perut melilit, Kalina terpaksa pergi ke dapur umum yang diadakan sebuah yayasan. Ia berdiri di antrian panjang yang bau, di antara para pengemis dan pemulung. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menutupi wajahnya. Ia menangis tanpa suara saat tangannya yang kasar menerima sebungkus nasi dan sepotong tempe. Di seberang jalan, ia melihat sekilas seorang wanita dari lingkaran arisan lamanya, turun dari mobil mewah. Wanita itu melihat Kalina, matanya membelalak kaget, lalu cepat-cepat membuang muka dan masuk ke sebuah butik. Saat itulah Kalina sadar, ia bukan hanya miskin, ia telah menjadi tak kasat mata. Tapi karma terberat, disiapkan khusus untuk Ibu Sarah. Harga dirinya terlalu tinggi untuk tinggal bersama Doni dan Kalina di rumah susun. Setelah Rizky kabur, ia menyalahkan semua orang. Ia bertengkar hebat dengan Doni dan Pak Herman, lalu pergi membawa sisa perhiasan imitasi yang bisa ia sembunyikan. Ia mencoba mencari pekerjaan. Tapi apa yang bisa dilakukan wanita tua sombong yang tidak punya keahlian selain menghina orang? Akhirnya, ia mendapatkan pekerjaan. Satu-satunya pekerjaan yang mau menerimanya tanpa referensi. Petugas kebersihan. 1 tahun setelah malam penghinaan itu, Ibu Sarah bekerja di sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota. Ironisnya, gedung itu adalah salah satu properti milik Astra Group. Ia tidak tahu. Ia hanya tahu ia harus mengepel lantai dan membersihkan toilet. Suatu sore, ia ditugaskan membersihkan toilet eksekutif wanita di lantai 40. Toilet itu lebih mewah dari kamar tidurnya dulu. Marmer impor, cermin raksasa, dan wangi bunga lili yang mahal. Ia sedang berjongkok, menggosok noda kopi yang tumpah di lantai marmer putih. Hijab seragam kebersihannya yang kusam menempel di dahi karena keringat. Terdengar suara pintu terbuka, diikuti langkah sepatu hak tinggi yang mahal di lantai marmer. Klik, klah, klik, klah. Ibu Sarah tidak mendongak. Ia terlalu lelah dan terlalu malu untuk menatap wajah para wanita sukses yang memakai toilet ini. Ia hanya terus menggosok. Sepatu itu berhenti. Tepat di depannya. Sepatu stiletto kulit berwarna merah marun yang sangat mahal. Nodanya bukan di situ, sebuah suara tenang terdengar dari atas. Noda yang sebenarnya ada di wastafel nomor 3. Ada bekas lipstik di sana. Ibu Sarah membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia kenal suara itu. Ia sangat mengenalnya. Dengan gerakan yang lambat dan kaku, seperti robot yang karatan, Ibu Sarah mendongakkan kepalanya. Ia melihat ke atas. Melewati sepatu mahal, celana panjang sutra yang rapi, blazer yang elegan. Ia melihat wajah itu. Wajah yang menghantuinya setiap malam. Tasha. Tasha sedang berdiri di depannya, menatap bayangan mereka berdua di cermin raksasa. Ia tidak terlihat marah. Ia tidak terlihat sinis. Ia hanya terlihat tenang. Ia baru saja selesai mencuci tangan dan sedang mengeringkannya dengan tisu. Ibu Sarah membuka mulutnya. Tidak ada suara yang keluar. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ini adalah penghinaan terakhir. Ini adalah karma dalam bentuknya yang paling murni. Sang ratu berhadapan dengan si pembersih toilet. Tasha selesai mengeringkan tangan. Ia membuang tisu itu ke tempat sampah di sebelah Ibu Sarah. Ia menatap Ibu Sarah sejenak, langsung ke matanya yang ketakutan. "Tolong bersihkan wastafel itu," kata Tasha, suaranya tetap datar. "Saya tidak suka tempat yang kotor." Lalu, Tasha berbalik. Klik, klah, klik, klah. Ia berjalan keluar dari toilet, meninggalkan Ibu Sarah yang masih berlutut di lantai yang basah. Saat pintu tertutup, Ibu Sarah akhirnya pecah. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya tertawa. Tawa yang kering, serak, dan putus asa. Tawa seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, termasuk kewarasannya. Ia telah mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. 1 tahun berlalu sejak Ibu Sarah berlutut di toilet itu. 2 tahun sejak malam penghinaan di restoran Imperial. Waktu telah mengubah segalanya. Astra Group, di bawah kepemimpinan terbuka Nyonya Tasha, telah berkembang pesat. Ia menjadi ikon baru di dunia bisnis. Seorang wanita berhijab yang memimpin dengan kecerdasan, ketegasan, dan, yang mengejutkan banyak orang, belas kasihan. Ia mendirikan yayasan besar atas nama mendiang ayahnya, membantu ribuan anak yatim piatu mendapatkan pendidikan. Ia bukan lagi si gembel atau sang algojo. Ia adalah sang ratu. Sore itu, Tasha baru saja menyelesaikan rapat dewan direksi yang panjang. Rapat itu diadakan di private room restoran Imperial. Restoran yang sama. Ruangan yang sama.
Ia sengaja membelinya bukan untuk balas dendam, tapi sebagai pengingat. Pengingat tentang siapa dirinya dulu, dan pengingat untuk tidak pernah menjadi seperti orang-orang yang telah menyakitinya. Para direktur, termasuk Pak Budi yang setia, sudah pamit undur diri. Mereka menawarinya untuk mengawalnya pulang. Tidak, terima kasih, Pak Budi, kata Tasya sambil tersenyum. Saya rasa saya ingin makan malam di sini. Sendirian? Baik, Nyonya. Kami permisi, kata Pak Budi, membungkuk hormat. Ruangan itu menjadi sepi. Tasya duduk sendirian di meja panjang itu. Ia sengaja memilih kursi. Kursi yang sama persis tempat ia didorong hingga jatuh 2 tahun lalu. Ia memesan steak kesukaannya. Suasana restoran itu kini terasa berbeda. Dulu terasa mengintimidasi, kini terasa seperti rumahnya sendiri. Ia makan dengan tenang, menikmati setiap gigitan. Ia sudah berdamai dengan masa lalunya. Saat ia sedang menikmati makanannya, seorang pelayan baru masuk untuk membersihkan meja di sebelahnya. Pelayan itu terlihat sangat gugup. Tangannya gemetar. Ia mungkin masih dalam masa pelatihan. Saat ia mencoba mengangkat tumpukan piring kotor, ia kehilangan keseimbangan. Praaang. Sebuah nampan perak, beberapa piring, dan sebuah gelas air jatuh ke lantai. Pecahan kaca berhamburan. Air es muncrat kemana-mana, membasahi lantai marmer dan sebagian kecil mengenai ujung celana panjang sutra yang dipakai Tasya. Dunia seakan berhenti. Manajer restoran, yang melihat dari kejauhan, langsung berlari dengan wajah pucat pasi. Nyonya Tasya. Nyonya. Anda tidak apa-apa, serunya panik. Ia lalu berbalik ke pelayan yang kini berdiri mematung, gemetar ketakutan. Kamu. Bodoh sekali. Apa yang kau lakukan? Kau tidak tahu siapa dia? Kau dipecah. Pelayan wanita itu langsung menangis. Bukan tangisan pura-pura. Tapi tangisan putus asa seseorang yang hidupnya bergantung pada pekerjaan itu. Tidak tolong, Pak jangan pecat saya. Isaknya. Ia langsung berlutut. Persis seperti yang dilakukan Tasya dulu, dan mencoba memunguti pecahan beling dengan tangan kosong. Saya mohon jangan, saya punya anak yang harus dihidupi, saya mohon. Tasya menatap pemandangan itu. Adegan ini terasa sangat familiar. Seorang wanita berlutut di lantai restoran ini. Tunggu, kata Tasya. Suaranya tenang, namun memiliki otoritas yang membuat manajer itu langsung diam. Tasya meletakkan sendok dan garpunya. Ia mengambil serbet linen bersih dari mejanya. Ia berdiri dan berjalan menghampiri pelayan yang masih berlutut itu. Hentikan, kata Tasya, suaranya lembut. Nanti tanganmu terluka. Pelayan itu mendongak. Air mata membasahi wajahnya yang kuyu dan lebih tua dari usianya. Rambutnya diikat ke belakang dengan sanggul pelayan yang berantakan. Saat mata mereka bertemu, pelayan itu membeku. Napasnya tercekat. Itu adalah Kalina. Wajah yang dulu angku dan sinis itu, kini dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Ia mengenali Tasya. Dan ia tahu, ini adalah akhirnya. Dihina di restoran yang sama, oleh orang yang sama. Ia memejamkan mata, menunggu teriakan, menunggu makian, menunggu diusir. Nyonya. Nyonya Tasya saya. Kalina tergagap, tidak bisa berkata-kata. Ia ingin lari, tapi kakinya lemas. Tasya menatap Kalina. Ia melihat lingkaran hitam di bawah matanya. Ia melihat bekas luka kecil di tangannya yang kurus. Ia melihat keputusasaan di mata wanita itu. Ia bisa saja menghancurkannya. Satu kata darinya, dan Kalina akan kembali ke jalanan. Sebaliknya, Tasya berjongkok. Ia menyejajarkan matanya dengan Kalina. Sama seperti yang ia lakukan di rumah kontrakan Rizky dulu. Tapi kali ini, matanya tidak dingin. Tanganmu, kata Tasya pelan, menunjuk tangan Kalina yang mulai berdarah karena pecahan beling. Tasya menyodorkan serbet linen yang dipegangnya. Bersihkan lukamu. Kalina menatap serbet itu, lalu menatap Tasya. Ia tidak mengerti. Tidak apa-apa, kata Tasya, suaranya meyakinkan. Semua orang bisa membuat kesalahan. Lantainya bisa dipel. Gelasnya bisa diganti. Itu hanya barang. Dengan tangan gemetar, Kalina menerima serbet itu dan menekan lukanya. Tasya lalu berdiri dan menoleh ke manajer yang masih berdiri kaku. Bapak, katanya. Bawa dia ke belakang. Obati lukanya. Dia tidak dipecat. Dia hanya kelelahan. Beri dia minum, lalu biarkan dia melanjutkan pekerjaannya jika dia sudah tenang. Manajer itu terperangah. Tapi, Nyonya, dia sudah mengganggu Anda. Dia tidak menggangguku, kata Tasya tegas. Dia hanya mengalami kecelakaan kerja.
Lakukan yang saya perintahkan. Baik, Nyonya. Manajer itu mengangguk cepat. Tasya menatap Kalina untuk terakhir kalinya. Kalina masih berlutut, menatapnya dengan campuran rasa tidak percaya, malu, dan terima kasih yang mendalam. Pengampunan ini adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada kemarahan. Pengampunan ini membakar habis sisa-sisa kesombongannya. Tasya memberinya senyuman kecil. Senyuman tulus yang pertama kali ia berikan pada Kalina. Berdirilah, kata Tasya. Lantai ini dingin. Nanti kau sakit. Pelayan lain membantu Kalina yang lunglai untuk berdiri dan menuntunnya ke belakang. Tasya kembali ke mejanya. Ia duduk dengan tenang. Ia memandang ke seberang ruangan, ke kursi tempat Kalina dulu duduk dengan angkuh setelah ia terjatuh. Ia lalu memanggil pelayan lain. Mas, boleh minta 1 creme brulee. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Tasya memandang keluar jendela, ke lampu-lampu kota. Ia telah menghancurkan musuh-musuhnya dengan kekuatannya. Tapi malam ini, ia telah benar-benar menang dengan belas kasihnya. Gembel yang dulu terhina itu kini duduk di kursi yang sama. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai seorang ratu yang tak terbantahkan, yang kekuatannya tidak lagi diukur dari seberapa keras ia bisa menjatuhkan, tapi dari seberapa besar ia bisa memaafkan.